Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini bersama saya Andi Syamsia Adha, kita akan membahas mengenai materi konsep keamanan pangan dan kaitannya dengan pangan halal, yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah manajemen keamanan pangan. Nah, pernahkah kamu berpikir, apakah makanan yang kamu konsumsi setiap hari benar-benar aman dan halal? Di balik tampilannya yang menggugah selera, bisa jadi tersembunyi bahaya yang tidak terlihat oleh mata. Nah, di video ini kita akan bahas tentang pentingnya keamanan pangan, apa itu cemaran pangan, manajemen halal, bagaimana semua itu berdampak pada kesehatan masyarakat, dan siapa saja yang mengatur sertifikasinya. Adapun tujuan pembelajaran pada mata kuliah kali ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian keamanan pangan, kedua, mampu menjelaskan dampak terhadap kesehatan masyarakat, ketiga, mampu menjelaskan mengenai manajemen halal, keempat, mampu menyebutkan organisasi yang terkait dalam sertifikasi halal. Nah, apa itu keamanan pangan? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Adapun 3 pilar keamanan pangan. Yang pertama yaitu pelaku usaha pangan. Tugasnya yaitu untuk menjamin keamanan pangan dan mutu pangan. Produsen, pedagang, pengolah makanan harus memastikan bahwa makanan yang diproduksi atau dijual aman, tidak mengandung bahan berbahaya, dan sesuai standar mutu. Kedua yaitu pemerintah. Tugasnya untuk memastikan keamanan pangan dan mutu pangan. Pemerintah melalui peraturan pengawasan dan pengujian, misalnya oleh BPOM atau Dinas Kesehatan, bertugas mengontrol dan mengawasi seluruh proses produksi hingga distribusi pangan, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketiga yaitu konsumen. Tugasnya yaitu memiliki hak atas pangan yang aman, berkualitas, dan bermutu. Konsumen berhak mendapatkan makanan yang aman dan sehat, serta harus cerdas dalam memilih produk pangan yang memiliki izin edar, label gizi, dan masa kedaluarsa yang jelas. Peningkatan kesadaran keamanan pangan di semua pilar, artinya semua pihak, baik itu produsen, pemerintah, dan masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan, baik melalui edukasi, pengawasan, maupun perilaku konsumsi yang bijak. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Pangan yang aman merupakan pangan yang bebas dari 3 jenis bahaya utama, yaitu bahaya fisik, biologis, dan kimia. Bahaya fisik merupakan cemaran dari benda asing yang tidak seharusnya terdapat dalam makanan dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Contohnya dari bahaya fisik meliputi kuku, rambut, kerikil, dan serangga. Kedua yaitu bahaya biologis, merupakan cemaran yang berasal dari mikroorganisme patogen seperti kuman, cacing, bakteri, parasit, protozoa, dan mikroba lainnya. Sementara itu, bahaya kimia mencakup zat-zat berbahaya yang terkandung dalam pangan, baik secara alami maupun akibat pencemaran lingkungan. Contohnya dari bahaya kimia meliputi racun yang dihasilkan oleh jamur seperti mikotoksin, serta logam berat seperti timbal, merkuri, dan arsenik yang dapat menumpuk dalam tubuh dan menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang. Adapun keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat serta mendukung keberlangsungan sosial dan ekonomi. Pangan yang tidak aman dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara langsung terhadap individu maupun secara tidak langsung terhadap masyarakat luas. Jika pangan tidak aman,
maka hal pertama yang mungkin terjadi adalah gangguan kesehatan seperti sakit atau keracunan pangan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kontaminasi mikroorganisme patogen, bahan kimia berbahaya maupun benda asing dalam makanan. Selain itu, ketidakamanan pangan dapat memperburuk kondisi perekonomian, baik individu maupun keluarga. Orang yang sakit akibat mengonsumsi pangan tercemar tidak dapat bekerja secara optimal, sehingga berdampak pada penghasilan dan kesejahteraan keluarganya. Adapun dalam skala yang lebih luas, yaitu industri pangan dan pelaku usaha juga akan terdampak. Ketika produk pangan diketahui tidak aman, masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan enggan untuk membeli produk tersebut. Lebih jauh lagi, konsumsi pangan yang tidak aman secara terus-menerus, terutama oleh anak-anak dan remaja, dapat menurunkan kualitas generasi muda. Paparan terhadap zat berbahaya seperti logam berat, pestisida atau mikotoksin dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan, perkembangan otak, dan kesehatan reproduksi. Adapun cemaran pangan adalah bahan yang tidak sengaja ada dan atau tidak dikehendaki dalam pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia, logam berat, mikotoksin, zat radioaktif, dan cemaran kimia lainnya, residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Adapun cemaran biologi yaitu bahan biologi mengacu pada mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Contoh sumber cemaran bahaya biologis yaitu air tercemar, debu, serangga, hewan pengerat, hewan peliharaan, peralatan kotor, tangan yang kotor, penjajah pangan, dan pangan mentah. Adapun cemaran fisik yaitu cemaran dari benda asing yang tidak seharusnya ada dalam makanan, seperti pangan yang mengandung potongan kayu, pecahan kaca, potongan logam, potongan bagian tubuh serangga, kerikil atau pasir, plastik, dan rambut. Adapun cemaran kimia yaitu cemaran dalam makanan yang berasal dari unsur atau senyawa kimia, baik dari bahan baku maupun proses produksi. Pangan mungkin mengandung bahan kimia seperti pestisida, bahan pembersih, cat, minyak pelumas, racun alami, bahan berbahaya dilarang untuk pangan seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil. Adapun 22 juta total kasus di Indonesia mengalami diare karena pangan dan air yang terkontaminasi. Menurut Kompas 2023, kerugian ekonomi mencapai 250,5 triliun dalam setahun, bahkan bisa jauh lebih besar lagi. Adapun dampak terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama, dampak positif, yaitu menurunkan risiko penyakit akibat makanan tercemar, menjamin makanan bebas dari bahan berbahaya dan tidak layak konsumsi, meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya gizi dan kehalalan, dan memberikan ketenangan batin bagi umat muslim. Adapun dampak terhadap kesehatan jika diabaikan, yang pertama yaitu kasus keracunan massal, infeksi pencernaan, hingga kanker akibat kontaminasi makanan. Kedua yaitu konsumen muslim bisa mengonsumsi makanan haram secara tidak sadar dan menurunkan kepercayaan publik terhadap produsen atau brand. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan konsumen terhadap pangan olahan adalah melalui kampanye Cek-Klik, yaitu singkatan dari kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Prinsip ini disosialisasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendorong masyarakat agar cermat sebelum membeli dan mengonsumsi produk pangan dalam kemasan. Pertama yaitu aspek kemasan perlu diperiksa untuk memastikan tidak ada kerusakan seperti sobek, bocor, penyok, atau kemasan yang menggembung. Kondisi kemasan yang baik menandakan produk tersimpan dengan benar dan belum mengalami kontaminasi dari luar. Kemasan yang rusak dapat menjadi jalur masuk mikroba atau zat asing yang membahayakan kesehatan. Kedua yaitu konsumen harus membaca dan memahami label yang tercantum pada kemasan. Informasi pada label sangat penting karena mencakup komposisi bahan, informasi nilai gizi, petunjuk penyimpanan, dan identitas produsen.
Label juga dapat memuat informasi sertifikasi halal, nomor BPOM, dan logo keamanan lainnya. Dengan membaca label, konsumen dapat menyesuaikan konsumsi sesuai dengan kondisi kesehatan atau kebutuhan gizi tertentu. Selanjutnya, izin edar merupakan bukti bahwa produk telah melalui proses penilaian keamanan dan mutu oleh BPOM. Produk yang memiliki nomor registrasi resmi menunjukkan bahwa produk tersebut legal dan telah melewati pengujian standar. Terakhir, tanggal kedaluarsa harus diperiksa untuk memastikan produk masih layak konsumsi. Makanan yang melebihi masa simpan dapat mengalami penurunan kualitas, perubahan rasa, bahkan menimbulkan risiko kesehatan seperti keracunan. Adapun pengertian makanan halal. Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau Al-Hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena mengandung mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Kata halal berasal dari halal yang berarti bebas atau tidak terikat. Dengan demikian, sesuatu dianggap halal jika terbebas dari segala bentuk bahaya, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Selain itu, halal juga memiliki makna diperbolehkan. Dalam konteks hukum, halal mencakup segala sesuatu yang diizinkan oleh ajaran agama, baik yang sifatnya mubah atau diperbolehkan tanpa anjuran atau larangan, makruh atau sebaiknya ditinggalkan, maupun sunnah atau dianjurkan untuk dilakukan. Adapun manajemen halal. Manajemen halal adalah proses sistematis untuk menjamin bahwa seluruh produk, proses, dan sistem dalam rantai makanan sesuai dengan prinsip-prinsip halal berdasarkan syariat Islam. Adapun prinsip utama manajemen halal yaitu yang pertama bahan baku halal dan suci, kedua proses produksi bebas dari kontaminasi haram, ketiga alat dan fasilitas yang tidak digunakan untuk produk non halal, dan keempat penanganan, penyimpanan, dan distribusi yang sesuai syariat. Ini penting karena meskipun bahan dasarnya halal, jika tercemar oleh bahan haram dalam prosesnya, maka statusnya jadi tidak halal. Adapun Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang menjelaskan tentang manajemen halal, yaitu terjemahnya, "Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." Adapun jenis makanan dan minuman yang dihalalkan, yang pertama yaitu halal karena zatnya, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Kedua yaitu halal cara mendapatkannya, seperti mencuri, menipu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu halal karena proses atau cara pengolahannya, seperti hewan, kambing, ayam, sapi. Jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Adapun syarat-syarat makanan dan minuman untuk orang muslim, yang pertama yaitu halal. Terdapat 3 syarat yaitu halal cara mendapatkannya, halal karena proses atau cara pengolahannya, dan halal karena zatnya. Kedua yaitu thayyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain dikatakan tidak thayyib. Hubungan keamanan pangan dan pangan halal. Keamanan pangan dan kehalal pangan saling mendukung dalam menjamin kesejahteraan konsumen muslim, mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta dapat mengonsumsi makanan yang terjamin kualitas dan kesehatannya. Keamanan pangan mencakup seluruh rantai produksi, dari petani, pabrik, hingga ke meja makan kita. Tanpa sistem keamanan pangan yang baik, risiko keracunan makanan dan penyakit infeksi saluran cerna bisa meningkat drastis. Pangan halal yang dipersyaratkan dalam agama Islam secara alami juga mencakup aspek keamanan pangan, karena prinsip kehalalan juga menuntut makanan yang diproduksi, diproses, dan didistribusikan dengan cara yang aman dan sehat. Dengan kata lain, makanan halal seharusnya juga memenuhi standar keamanan
keamanan pangan untuk melindungi konsumen dari bahaya kesehatan. Adapun lembaga sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal di Indonesia merupakan proses penting dalam menjamin kehalalan produk pangan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya umat muslim. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa suatu produk tidak mengandung unsur haram dan telah diproses sesuai dengan prinsip syariah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pengelolaan sertifikasi halal dilakukan oleh beberapa lembaga yang memiliki peran berbeda namun saling berkaitan, yaitu yang pertama BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tugas utama BPJPH adalah menerbitkan sertifikat halal secara resmi setelah melalui serangkaian proses audit dan verifikasi. Lembaga ini menjadi pintu utama pelayanan publik dalam proses sertifikasi halal. Kedua yaitu LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Berperan sebagai pihak yang melakukan audit halal baik terhadap bahan baku, proses produksi, maupun tempat produksi suatu produk. Setelah audit dilakukan, LPPOM MUI memberikan rekomendasi kepada BPJPH mengenai kelayakan suatu produk untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ketiga yaitu Majelis Ulama Indonesia, bertugas untuk mengeluarkan fatwa halal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Dalam hal ini, MUI memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu produk benar-benar halal atau tidak berdasarkan hukum Islam. Mulai tahun 2019, proses sertifikasi halal di Indonesia bersifat wajib secara bertahap, terutama bagi produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Itulah tadi materi tentang konsep keamanan pangan dan kaitannya dengan halal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.